Di sini ada satu mesin dari speaker aktif. Ini Bluetoothnya. Nah, kemudian di sini ada PCB lagi, ada kabel-kabel seperti ini. Ini kabel ini. Terus kita mundur lagi ke bagian ke tune control. Ini tune control. Kalau regulatornya ini. Ini tapi gampangnya regulator yang ini dulu ya, power supply PSU. Ring, ring, ring. Check it out, Joe. Salam sejahtera teman-teman. Di sini ada satu mesin dari speaker aktif yang dikenal speaker karaoke, speaker apa namanya itu ya, speaker jing, speaker model koper gitulah ya. Nah, ini modulnya, mesinnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian daripada mesin-mesin yang ada di dalam speaker aktif karaoke ini. Ini penampakannya kalau kita lihat di sini, ini seperti biasa nanti ada display digital seperti modenya USB, mode Bluetooth, seperti itu ya, AUX. Nah, ini bagian-bagian kontrolnya. Terus di sini ada power untuk on off-nya yang ini lampu untuk kalau di depan speakernya itu ada bagian di casingnya itu suka menyala kedip-kedip seperti itu ya. Di sini juga ini ada untuk DC-nya dan sebagainya, untuk ngecas, untuk powernya. Ini kebetulan sudah saya buka. Jadi ini isinya seperti ini. Bagiannya ini bagian, kita mulai dari yang bagian awalnya dulu. Ini adalah bagian digitalnya ya. Digitalnya itu ya displaynya, termasuk displaynya di sini. Terus Bluetoothnya juga di sini ya. Ini Bluetoothnya. Kemudian ini yang bagian ini kontrolnya, kontrol manualnya nih. Yang ini tuh kontrol manual untuk play, mode dan sebagainya. Sama USB-nya juga, input dari untuk apa namanya, mengaktifkannya, yang mau dipakai nanti apa. Di sini ada PCB lagi, ada kabel-kabel seperti ini. Ini kabel ini ke sini ya. Tuh, ini ada semacam antena. Itu. Ini jadi untuk ini teman-teman, untuk wireless, untuk speaker wirelessnya. Jadi ini adalah modul mikrofon wireless, sorry bukan speaker, modul mikrofon wireless. Jadi wirelessnya, receivernya ini antenanya. Ini ada antena FM, ada antena FM juga. Antena FM ini sama, nanti koneksinya ada yang sebagian masuk ke sini, kadang ada juga yang di sini ya. Jadi tergantung versinya. Terus kita mundur lagi ke bagian ke tune control. Ini tune control. Tapi ini tune control ini sekaligus amplifier ya. Tune control sekaligus amplifier. Ini di sini potensinya kita lihat di sini apa ya, mono gitu nih. Ini semuanya potensinya mono. Cuma di volumenya stereo. Jadi ini mono beneran atau stereo beneran gitu, atau memang mono basicnya. Ini adalah stereo ya teman-teman ya. Ini volumenya stereo. Ini untuk volume ya, stereo. Ini ada treble, bass. Kalau echo mic volume itu standar memang rata-rata mono ya. Tapi kalau treble bass itu kalau rangkaian stereo
harusnya stereo ya, tapi ini kenapa mono? Karena yang digunakan di sini bukan sinyal ya, yang diatur di sini bukan sinyal tapi tegangan dari tune kontrolnya. Ini IC tune kontrolnya ini, jadi yang diatur bukan sinyal ya, jadi bukan misalkan bass atau treble itu sinyalnya kecil terus diperbesar, nah itu stereo kalau yang seperti itu ya. Tapi ini pengaturan melalui tegangan, jadi termasuk tune control digital seperti itu. Di sini power amplinya ini power amplinya ya, ini power amplinya kecil sekali. Memang kalau yang seperti ini wattnya nggak ada yang nggak besar ya, kalau tulisannya kelihatannya besar, ada yang tulisannya 800 watt, 120 watt. Itu benar sekali itu sebenarnya itu ya, itu PMPO ya, PMPO nya seperti itu. Karena di sini kenapa bisa kencang suaranya, karena yang digunakan adalah speaker jenisnya speaker 4 ohm gitu. Kalau pakai speaker 8 ohm agak berat ya, jadi pakai speaker 4 ohm, wattnya jadi yang besar, ada yang 150 sampai 300, jadi suaranya bisa keras, bisa kencang gitu. Nah, kita ke bagian regulatornya sekarang. Ini bagian kontrolnya, kontrol pembagian tegangan dulu ya. Kalau regulatornya ini tapi gampangnya regulator yang ini dulu ya, power supply PSU. Dari listrik sini nih, ini listrik ya, listrik PLN. Nanti ke sini keluar tegangan, di sini tegangannya keluarnya 12 volt saja, langsung masuk ke sini. Ini nanti di sini disuplai, dibagi-bagi. Jadi dari sini ada yang masuk ke baterai karena ini kan pakai baterai ya. Ada jadi kalau nggak pakai listrik tuh bisa ya, nanti pakainya baterai yang model aki sama aki kering. Ini ke sini, ini kebetulan lepas. Terus yang dari sini nanti ada yang masuk ke sini, power ke ke tune control, tapi masuknya di sini tune controlnya ke amplifier dulu, amplifier disuntik masuk ke tune controlnya gitu. Nanti ya udah cabang-cabang, ada yang masuk ke modul Bluetooth ini 5 volt, ke modul FM-nya juga, ke modul mikrofon wirelessnya juga dibagi dari sini. Nah, ini sebenarnya rangkaian seperti ini lumayan awet ya, lumayan ya bisa diandalkan lah kalau buat acara-acara. Cuma kadang-kadang suka ada problem-problem seperti mati total, seperti kresek-kresek dan sebagainya. Pada umumnya problem dimulai dari sini, power supply-nya kebanyakan pakai adaptor SMPS ini kan ya, kecil sekali, wattnya 2 ampere gitu ya, 2 ampere 12 volt, ada yang 3 ampere, kadang begitu. Nah, itu suka mengalami kerusakan. Kalau saya supaya enak ya, ini ganti aja nih, bekas gantian ya. Ini saya gantinya pakai adapter 5 ampere 12 volt, 5 ampere 12 volt. Karena enggak belinya yang beli adapter yang kotak itu biasa. Ini saya ambil isinya aja, saya tempel di sini. Terus kalau untuk power yang mati, yang sampai korslet seperti itu, ini kan power amplifiernya kecil. Kalau mau enak lagi, saya kalau kerusakan di power ini, daripada kita ganti IC ini agak ribet gitu ya, agak susah, sudah saya pakai modul amplifier yang di pasaran ada, tapi saya paling suka pakai modul yang ini. Nah, modul seperti ini
Ini saya paling suka karena penggunaannya sangat mudah sekali, pakai tegangan 0 plus atau ankle single gitu ya, bukan CT. Bisa dari sini 0 sampai ini, di sini tegangannya yang dibutuhkan power ampli ini 12 volt sampai 27 volt kalau nggak salah ya. Ini masih sanggup. Ini wattnya 120 watt kali 2. Jadi ini stereo ya, ini stereo. Ini tinggal masukkan ke tegangan ke sini 12 volt. Ini speakernya plus minus, jangan sampai terbalik, stereo ya, kiri kanan. Inputnya ini inputnya. Nah, jadi dari sini nanti kita masuk ke speakernya aja. Jadi kita cut di sini. Ini kita cut ya. Ini kan ada untuk speakernya nih. Speakernya kita nggak usah pakai, kita langsung ke sini. Jadi nanti tegangannya di sini bisa diputus. Tegangan yang untuk ke power amplinya diputus ya. Terus dikasih ke situ. Jadi ini nggak usah dipakai lagi. Terus apalagi ya, speakernya tinggal kita pasang, sangat mudah sekali. Nah, nanti inputnya tinggal kita cari aja di sini. Di sini ada inputnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan ada yang bagian inputnya aux ya, aux di sini. Ini dari sini, ini ya. Ini ada untuk aux. Nah, dari aux ini kita bisa lihat di sini. Ini kan ke sini nanti koneknya. Ya, ke sini. Dari sini nanti keluar nih teman-teman ya. Ini ada soketnya. Nah, ini nanti sini kita tinggal putus saja ya tegangannya, kabelnya, sinyalnya kita putus, kita masukkan ke input yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Itu sangat mudah sekali, dan hasilnya yang sudah saya kalau ganti ini nggak pernah bermasalah, dan bagus, malah lebih bagus daripada originalnya. Malah bisa di paralel, ditambah speaker yang lainnya lagi. Misalkan ada speaker pasif, kita bisa bikin lagi di sini untuk out, untuk ditambah lah, bikin aux output speaker pakai speakon misalkan, itu ke speaker pasif gitu teman-teman ya. Oke, saya kira ini aja dulu sementara untuk pengenalan jenis mesin atau rangkaian daripada speaker aktif yang model koper, model yang diseret-seret itu loh yang kayak tas kita mau ke bandara. Nah, seperti itulah ya, model seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, dikasih jempol ke atas. Kalau memang bagus videonya, bermanfaat buat orang-orang, di share, silahkan kasih komen-komen supaya saya lebih semangat lagi. Nanti saya bikin video yang lainnya teman-teman. Jaga kesehatan, salam sejahtera semuanya. チャンネル登録お願いします。Salam sejahtera teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YR Plus. Kasih jempol ke atas jika kalian suka videonya, komen terbaik.